keselamatan dari Tuhan. Oke, udah. Tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Yohanes 8:29. Nah, yang kita bahas di sini, Bu, kita fokus dulu satu materi supaya kita dapat poinnya. Nah, yang saya pakai ini, Bu, ajaran Yesus ini. Langsung ucapan Yesus, tinta merah, bukan tinta hitam, tinta merah. Apa katanya? Iya, di dalam baik poinnya di sini, silakan dibuka di Lukas 5:32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Lukas 5:32. Kata Yesus ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Oke, jelaskan? Udah selesai. Jelas barang ini? Silakan. Jangan marah sama aku, marah sama Abu yalah. Ini manusia, saudara Dalbo, manusia itu tidak mungkin pure, bebas dari dosa, ya. Semua manusia itu pasti akan condong berbuat dosa. Jadi manusia itu tidak akan pernah bisa suci. Dia melihat orang dengan kejahatan saja itu sudah berdosa. Setiap hari kita itu pasti melakukan dosa. Makanya kita harus ditebus oleh darahnya. Bertobat artinya memang kita harus bertobat setiap hari. Karena kata Yesus, setiap orang yang mengikuti aku, dia harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi begitu, setiap mengikut Yesus, yang mengaku ikut Yesus, dia harus hidup dalam kebenaran, kekudusan yang diajarkan Tuhan Yesus. Dia harus tetap bertobat, tetapi yang ditebus Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Di Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya kita akan mendapat hidup yang kekal di dalam ketika kita memakan darah dan meminum darah Yesus. Itulah hidup yang kekal. Bertobat, kita harus bertobat setiap hari. Tetapi jika kita tidak mengandalkan Yesus, tidak mengandalkan pengorbanannya di kayu salib, kita akan mati dengan dosa-dosa kita. Karena manusia itu cenderung berbuat dosa. Tidak mungkin pure bisa kudus. Tidak bisa. Jadi jangan sombong kamu mengaku karena kebaikanmu, karena kudusanmu kamu masuk surga. Tidak bisa. Kata Yesus, tidak seorang pun yang dapat melihat kerajaan surga kalau tidak dia lahir kembali. Lahir kembali artinya dibaptis dalam nama Bapa Putra Kudus. Orang-orang Saduki berkata, bagaimana kami bisa lahir kembali? Apakah kami harus masuk ke dalam perut ibu kami? Kata Yesus, kamu dilahirkan secara daging oleh ayah dan ibumu, tetapi kamu harus lahir secara roh, yaitu dibaptis dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Jadi barang siapa yang belum dibaptis tidak akan pernah masuk surga. Ya, jadi pertobatan itu memang harus bertobat. Ketika orang mengaku mengikut Yesus, setiap hari harus pikul salib, setiap hari harus bertobat. Tetapi dengan kelakuan kita, dengan kebaikan kita, tidak bisa membawa kita ke surga. Ya, itu saja. Udah Ibu Pendeta, darah Yesus. Bu Pendeta, darah Yesus. Lanjut pada Bu. Jadi kalau ada perintah pertobatan, buat apa lagi ada penembusan dosa di tiang kayu salib? Kan saya sampaikan dalilnya tadi. Yesus datang sebagai apa? Di sini di dalam Lukas tadi saya sampaikan di Lukas 5:32. Ini kata Yesus loh, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Artinya diperintahkan untuk bertobat. Nah, inilah yang dikatakan lahir baru. Sabar. Inilah yang dikatakan lahir baru. Sabar. Inilah yang dikatakan lahir baru. Maksud lahir baru, dulunya perlakuannya itu luar biasa, luka binasa lah. Kebejatannya luar biasa. Tetapi ketika dia bertaubat, artinya membentuk karakter yang baru, meninggalkan karakter yang lama. Ini baru dikatakan hidup baru. Karena meninggalkan keburukan-keburukan yang dulu. Dia itu sabar. Bukan lahir baru.
Iya, ini yang dikatakan lahir baru. Ya nanti ibu Itu cari hidup referensinya baru. itu. Lahir baru. Iya. Bagaimana coba ibu? Pandangan ibu nanti giliran ibu. Bagaimana pandangan ibu yang dimaksudkan itu lahir hidup baru? Nah, tidak mungkin saya ingat di dalam Bible ada orang yang bertanya kepada Yesus, ya, mengenai hidup baru. Dia pikir lahir dari rahim. Enggak. Tidak. Tetap dia seperti ini, Dalbo. Dulu Dalbo ini penjahat, berbuat keburukan. Tak kala saya bertobat, tidak pernah mengulangi lagi, berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Ini yang saya dikatakan hidup baru, karena tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan buruk. Ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Jadi di dalam Lukas tadi ini, maka ketika diperintahkan selalu bertobat, lalu gunanya disalib itu apa? Ya kan? Nah, lalu dalam Wahyu 3:19 di sini dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertaubatlah. Diperintahkan bertaubat, ini perintah Yesus loh. Siapa lagi yang kalian mau ikuti? Memang Siapa bertobat, lagi? Pak. Ini diperintahkan untuk bertobat, bukan penebusan dosa. Perkara suci fitrah, kalau di dalam Islam fitrah. Di dalam Yeremia 1 nomor 4. Firman Tuhan datang kepada bunyinya firman ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, telah disucikan engkau. Coba dibaca Yeremia 1 nomor 4 nomor 5. Ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Apa maknanya itu? Nah, ini membuktikan ketika ibu membawa di Roma 5:12, saya bertentangan. Nah, sedangkan di dalam Roma 5:12, manusia itu semua berdosa. Padahal firman Tuhan di dalam Yeremia 1 nomor 4 nomor 5 ternyata kudus, artinya suci, fitrah, suci. Betul nggak? Betul nggak? Itu dalil yang saya sampaikan. Nah, ini penting ini dalam Matius 19, 16, 17, 18, 19, 20. Ini satu perikop. Orang pemuda yang kaya, dia bertanya kepada Yesus. Tadi saya sudah sampaikan pertanyaannya. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ini perkara hidup kekal. Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Itu kata Yesus. Apa perintahnya? Pertama, jangan membunuh. Nah, sedangkan keyakinan ibu, keimanan ibu didasarkan dengan pembunuhan di tiang kayu salib sebagai penebusan dosa. Padahal Tuhannya Yesus mengatakan jangan membunuh. Lalu siapa yang menyuruh kalian membunuh anak manusia sebagai tumbal penghapusan dosa? Sedangkan Tuhannya Yesus ini mengatakan jangan membunuh. Bahkan di Amsal 6:16 ada 6 perkara, bahkan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sangat dibenci. Salah satunya, jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu jelas di Amsal 6, 16, 17, 18, 19, 20. Ting. Itu dalil. Jadi kalau ada penebusan dosa dengan mati di tiang kayu salib, buat apa lagi bertaubat? Buat apa? Apa tujuannya bertobat? Anjay. Silakan. Makanya Ya, silakan, Dalbo silakan. jangan nyambung-nyambung ayat. Semua ayat itu ada artinya, semua ayat itu ada
ada apa namanya kejadian apa, dia berfungsi untuk apa, dia ada tujuannya. Bukan semua ayat kamu sambung-sambung. Kemudian tujuan bertobat adalah kita hidup serupa dengan Kristus. Ya, setiap orang yang tidak seperti Kristus, dia bukan Kristen. Jadi itu artinya kita bertobat setiap hari. Itu tujuannya. Tujuan penyaliban di kayu salib itu, barang siapa memakan darah dagingku, dia akan hidup kekal. Untuk hidup kekal. Hidup kekal. Penebusan dosa manusia. Kemudian tadi kamu bilang, kenapa kami membunuh? Yesus siapa yang membunuh? Dia yang datang ke surga, ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Karena kita adalah manusia, dia datang sebagai manusia. Yang kita adalah darah dan daging, maka dia harus mencurahkan darah dan dagingnya. Dia memang harus disalib. Kemudian ketika muridnya tidak mau Yesus disalib. Kamu dengar, ketika dia memotong telinga tentara Romawi, murid-muridnya memotong telinga Romawi, Yesus apa berkata pada muridnya? Kiramu aku tidak bisa meminta tentara surga turun ke bumi ini untuk menghancurkan tentara Romawi? Tetapi dia harus memang disalib. Kemudian murid Yesus tidak mau Yesus disalib. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kau iblis, karena pikiran manusia yang kau pikirkan. Sama kayak Edalbo memikirkan pikiran manusia. Tetapi pikiran Allah tidak bisa kita selami. Bagaimana caranya dia menebus dosa ke dunia ini, dialah yang tahu. Dengan cara memang dia harus mencurahkan darah dan dagingnya. Supaya dia menghancurkan kutuk dosa. Kutuk dosa. Menebus dosa-dosa kita. Seperti Yesaya 53 berkata, dia diremukkan, dia disalib. Kutuk kita lah yang ditanggungnya. Dosa-dosa kita yang ditanggungnya. Dia dicambuk, dirajam, dihina, tetapi kehinaan kita lah yang ditanggungnya. Itu di Yesaya 53. Kenapa harus pertobatan? Kita memang harus bertobat. Sekalipun kita sudah dibaptis, sekalipun kita menerima darah dan daging Yesus, kita harus bertobat. Ibu Pendeta, pokoknya Yesus Tuhan, yang penting ditebus. Benar, Bu? Darah Yesus. Betul, haleluya. Jangan di. Tapi bagi yang binasa, pemberitaan salib adalah suatu kebodohan. Bagi kami yang selamat, pemberitaan salib itu adalah suatu keuntungan, karena salibnya kami selamat. Tetapi bagi yang binasa, pemberitaan salib itu adalah suatu kebodohan. Karena bagi mereka, kenapa Tuhan itu disalib? Kenapa manusia Tuhan itu harus dengan dibunuh? Ya dengan itu caranya dia menebus dosa. Jadi kata Yesus kepada muridnya, nyala kau iblis, karena pikiran manusia yang kamu pikirkan. Sama seperti murid Yesus juga tidak mau Yesus disalib. Ya, ketika Yesus ditangkap oleh tentara Roma, maka muridnya memotong telinga tentara Romawi. Kata Yesus apa? Kiramu aku tidak bisa menurunkan tentara sorga untuk menghajar tentara Romawi? Tetapi Yesus memang harus disalib. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan darah dan dagingnya. Ya, kamu kira Yesus datang ke dunia ini untuk wisata? Ya enggak lah, dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi Allah itu adalah roh. Dia tidak terbatas di dalam tubuh Yesus Kristus. Dia tetap berkuasa atas langit dan bumi. Begitu. Siap, Ibu Pendeta. Oke, siap Ibu Pendeta. Sekali lagi, Bu, darah Yesus, Bu. Darah Yesus. Nah, Dalam silakan pada segala iblis hancurkan dalam hancurkan dalam nama Yesus. Ya. Jadi saya tampilkan dulu data-datanya, dicatat ya Bu Pendeta ya. Nggak usah dicatat, nggak usah aku mau tahu, nggak usah sok tahu dengan kitab kami. Karena saya ini adalah Bapak Rohani. Ya baik. Kamu adalah iblis yang menyesatkan, itu begitu. Baik. Kalau aku tersesat artinya yang mengajarkan kesesatan itu adalah Yesus. Kalau saya tersesat, karena yang saya sampaikan ini ucapan Yesus. Jangan kau mengkambing hitamkan Tuhan Yesus. Ucapan Yesus. Ya, sabar dulu. Di dalam Lukas 13 nomor 5, tinta merah. Tinta merah ini adalah ucapan Yesus. Sekali lagi, tinta merah. Di Lukas 13 nomor 5, tinta merah.
Di Lukas 13 nomor 5. Lukas 13 nomor 5. Di sini Yesus mengatakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jika kamu tidak bertobat, dicatat, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Yesus selalu memerintahkan bertobat. Makanya dia katakan di sini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertaubat. Matius 3 nomor 2, ya, bertaubatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini perintah-perintah bertaubat. Ya, di Markus 1:15 sama. Waktunya sudah genap. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil. Ini kata Yesus. Begitupun juga tadi yang saya sampaikan di Lukas 13 nomor 3, Lukas 15 nomor 7, Markus 1:15. Itu jelas. Nah, kalau ada perintah pertobatan, ngapain lagi tumbalkan anak orang? Kan ada pertobatan. Kita minta bertobat saja. Contoh, saya bersalah dengan Abuya. Kalau ada minta maaf, ngapain saya bayar Abuya? Buya, aku bayar kau maafkan aku. Tapi ada cara yang lebih mudah. Abuya, aku minta maaf. Abuya maafkan saya. Ngapain lagi aku bayar? Kan begitu tujuannya. Gampang kok. Ini sangat mudah kita pahami. Oke? Ketika kita dudukkan anak manusia ini menjadi korban tebusan dosa. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi anak ini akan terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, kita buka dulu. Lalu di dalam Mazmur 37 nomor 22, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Lenyap ini Tuhannya, Ibu. Karena dia terkutuk, maka dia dilenyapkan oleh Elohim. Di Mazmur 37:22, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan diwarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Lenyap dia, kemana dia? Nah, kalau kita melihat di dalam Galatia 3:13, sabar. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ternyata yang mengutuknya siapa? Elohim. Di Ulangan 21:23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jadi terkutuk dia ini. Orang yang terkutuk berdasarkan di Mazmur 37:22, sesungguhnya orang yang telah diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Tuhan Ibu dilenyapkan? Nggak mau kan? Maka janganlah kau kutuk dia. Janganlah kamu. Jangan marah sama aku, Bu. Jangan marah sama aku, marahnya sama Abuya. Karena Abuya yang mengundang aku. Kau ini, Bu ya. Udah belum? Iya, Ibu Karolin, ya, Ibu Pendeta. Sekarang waktunya Ibu Pendeta. Jadi Ibu Pendeta, Ibu Pendeta jangan marah-marah karena yang disampaikan oleh Pak Dalbo ini jangan sampai dibacakan Bible, Ibu Pendeta jadi marah-marah. Lanjut Ibu Pendeta, lanjut. Tidak marah, dia menyambung-nyambungkan, dia mengambil, mencopot-copot ayat. Itu yang saya marah.
Dengar Dalbo, Yesus tidak pernah dikutuk. Yesus mengambil kutuk manusia, ada di Yesaya 53, ya. Yesus itu mengambil kutuk kita, dia yang kudus. Dan kau bilang Yesus itu dikutuk. Dia tidak pernah dikutuk Tuhan. Mana ayatnya dia dikutuk Tuhan? Mana ayatnya Yesus dikutuk Tuhan? Galatia Jangan 3:13. mentang-mentang dia disalib dia terkutuk, bukan. Ya, Galatia 3:13. Terkutuk. Galatia 3:13, Ulangan 21-23. Silakan. Nah, itu kalau bilang setiap orang yang dikutuk itu terkutuk kan? Tetapi di Yesaya 53 Setiap kan, orang siapa yang digantung pada kayu salib itu adalah manusia terkutuk. Silakan. Iya, tetapi Yesus ada dikutuk nggak? Itu hanya pernyataan setiap orang. Ya Setiap kan di orang. sini Tetapi dia tidak dikutuk. poinnya, Dia Ibu manusia Pendeta. suci. Ibu Pendeta, kan di sini poinnya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus kan disalib. Itu kan ayatnya. Pada zaman itu mereka memiliki kebudayaan seperti itu, ya, di zaman Yahudi. Tapi Yesus itu bukan terkutuk. Di mana di ayatnya terkutuk? Ini. Ada nggak kata-kata Yesus terkutuk? Ada nggak? Oh, ada. 1 Korintus 12 nomor 3. Aku ini 1 Korintus 12 nomor 3. Kalau mau tertulis nama mana? Yesus. 1 Korintus 12 nomor 3 dibaca ya. Kamu diam dulu. Aku ini pandai loh. Yesaya 53 Ya, silakan. Kamu baca. Nanti saya kaji di. Yesaya 53. Nanti kita kaji itu Yesaya 53. Nanti kita kaji. Ini yang bacakan. Saya Aku bertanggung bacakan. jawab Diam dulu, aku karena bacakan. Ibu Pendeta meminta ke Diam saya. dulu. Mana Yesus terkutuk? Saya kasih Bacakan, dalilnya. bacakan. 1 Korintus 12 nomor 3. Tunggu itu nanti saya bahas itu ya. Nanti kita bahas itu. Ini saya bacakan dulu Yesaya 53 ya. Nih. Oke. Nih, dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga seorang pun menutup muka, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita kira dia kena tulah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, dia Yesus tidak pernah terkutuk. Dia itu ada Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, dia mengambil kutuk kita. Kutuk kita lah yang diambilnya di kayu salib itu. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dia disalib itu karena kita, ya. Kemudian kenapa dia disalib pada zaman itu? Kenapa Yesus disalib pada zaman itu? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Saduki, ahli Taurat, mereka Yahudi. Pada orang Yahudi marah pada Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, karena dia mengaku anak Allah. Karena itu dia disalib, bukan karena terkutuk ya, bukan. Jangan kamu salah. Dia disalib karena dia mengaku anak Allah. Kamu baca ayatnya. Oh, jadi begini, Jadi Ibu Pendeta sedikit. Berarti kan datanya begini tadi dibacakan oleh Pak Dalbo. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib, kecuali Yesus, begitu ya? Berarti begitu. Nah, itu dia. Pada zaman Yahudi, mereka hukumannya adalah orang-orang yang mencuri, orang yang jahat, itu mereka memang disalib. Seperti yang ditukar dengan Yesus itu siapa namanya? Barnabas ya. Barnabas itu dia orang jahat. Yesus ditukarkan dengan Barnabas dengan orang jahat itu. Padahal Yesus tidak melakukan kesalahan yang dilakukan Barnabas, mencuri apa segala macam. Dia hanya mengaku anak Allah, maka dia disalib. Oke, siap Ibu Pendeta. Biar Pak Dalbo menanggapi. Jadi Pak Dalbo, jadi kecuali Yesus bukan untuk Yesus, tetapi untuk semua orang-orang Yahudi.
Yang mana yang Dibinasakan harus adalah aku orang tanggapi? Nah, nanti saya tunjuk Bu Pendeta, dalilnya dicatat ya. 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus dikutuk. Itu. Saya tanggapi dulu ya di Yesaya 53 karena ini sebenarnya sudah banyak yang seteruk pendeta seteruk ini bahas Yesaya 53 dengan Bapak Rohani. Sudah banyak. Saya harapkan Ibu jangan ikut-ikutan mereka ya. Baik, Yesaya Yesaya 53. Kamu akan ngawur berbahasa. Kamu akan mengerti. Ya, kan saya mau baca di Yesaya 53. Nggak bisa. Kamu tidak boleh menjelaskan ayat itu karena kamu sok tahu. Saya tidak menjelaskan. Saya mau pertanyakan. Hanya boleh membaca. Yesaya Hanya boleh 53. membaca. Yesaya 53 nomor 10. Tolong dibaca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Kira-kira siapa sih nama istri Yesus sehingga dia punya keturunan? Nah, keturunannya adalah kami ini anak-anak Allah, anak-anak Yesus. Setiap orang percaya itu disebut anak Tuhan, anak Allah. Bukan keturunan seperti otak Dalbo. Kan keturunan di sini tertulis, Bu. Keturunan dia akan lanjut usianya. Artinya dia tidak mati, dia lanjut usia, dia panjang umur, panjang umurnya, panjang umur. Oh, itu kan bagi yang panjang umur adalah kita. Tuhan. Ini dia panjang umur, artinya Yesus belum mati ya, nanti turun kedua kalinya dia kan. Ya memang dia hidup selama-lamanya. Dia memang hidup selama-lamanya. Iya, panjang umur, Dia hidup tidak pernah mati, belum pernah mati dia. Tapi dia bangkit hidup selama-lamanya. Kita nggak bicara bangkit. Bagaimana mau bangkit? Mati juga kagak. Kamu hanya menyoroti matinya, tetapi dia bangkit, Ya kan nggak mati dia di sini dikatakan dia panjang umur. Nah kalau panjang umur tentu dia tidak mati. Nah kalau dia mati berarti nggak panjang umur dia. Ya enggak? Panjang umur lah. Oh iya nggak masalah. Dia hidup selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Di Wahyu 1 ayat yang ke-9, dia hidup selama-lamanya. Ya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati namun aku hidup kembali dan hidup selama-lamanya. Aku berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Itu ada di Wahyu 1 ayat 9. Bu Pendeta, enggak mau melihat Yesus terkutuk apa enggak mau membaca datanya? Di mana? 1 Korintus 12 nomor 3. Oke, ini harus diuji. Biar Ibu Pendeta yang membacakan data itu. Ibu ya, baca dengan hikmat ya. Oh, silahkan dibaca dulu Ibu Pendeta. Kalau mau marah sama Abuya ya, Bu. Kalau mau marah sama Abuya, jangan sama saya karena saya dipanggil doang. Padahal aku mau nyanyi tadi. Ayat aja. Padahal aku mau nyanyi, malah diundang aku ini. Ya, lanjut. 1 Korintus 12 nomor ayat 3. berapa? Nah, 12 sini nomor adalah 3. judulnya tentang rupa-rupa manusia. Rupa-rupa, dengar dulu. Rupa-rupa karunia tentang suatu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara semua kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang palsu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Dengarkan dulu. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus terkutuk kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Ini artinya, ini ya, karena aku meyakinkan kepada kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Ya, titik, koma. Dapat berkata. Setiap orang yang kepenuhan Roh Kudus tidak akan dapat berkata bahwa Yesus terkutuk. Ya, kamu jangan baca dengan
dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Baca semuanya dalbo. Jangan kau terkutuk bilang. Jadi tidak ada satu orang pun manusia yang mengatakan Yesus itu terkutuk kalau dia tidak terpenuhi. Orang-orang yang tidak kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan mengaku Yesus terkutuk. Tetapi orang yang kepenuhan Roh Kudus tidak akan mampu mengatakan Yesus terkutuk. Itu ayatnya. Kemudian yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus yang dapat mengaku Yesus Tuhan. Setiap orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya tidak bisa mengaku Yesus Tuhan. Ini artinya dalbo. Jangan kau bilang Yesus terkutuk. Tidak ada satu orang bisa mengatakan Yesus. Ibu pendeta, kalau mau marah kata Pak Dalbo, kalau mau marahnya ke saya, kata Pak Dalbo. Kenapa Ibu pendeta birahinya sama Pak Dalbo sih, marah-marahnya sama Pak Dalbo lagi? Karena dia tadi bilang Yesus terkutuk. Karena dia memang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, jadi dia mampu mengatakan itu. Oke, sudah. Ini karunia. Ini tentang karunia roh, ya. Jadi artinya siapa yang kepenuh Roh Kudus yang mampu mengatakan Yesus Tuhan. Tanpa orang yang kepenuh Roh Kudus tidak bisa mengaku Yesus Tuhan. Contohnya Elizabeth, ketika Maria mengandung Yesus datang ke rumah Elizabeth saat itu mengandung Yohanes Pembaptis. Maka Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, maka dia berkata apa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku? Nah, hanya orang yang kepenuhan Roh Kudus yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Ya, Dalbo. Kau bilang Yesus terkutuk. Kau ini menyesatkan orang kau. Oke, Ibu pendeta ya. Orang yang menyesatkan akan lebih. Ibu pendeta sabar ya. Begini Ibu pendeta ya. Pak Dalbo ini cuma membacakan data di Bible. Iya. Nanti ditanggapi. Jangan satu ayat dan kebaca. Ibu jadi marah sama saya sih. Saya ngomong bentar, kenapa boleh? Bukan sama Dalbo. Iya. Jadi Ibu pendeta kalau mau marah sebenarnya jangan ke Pak Dalbo, apalagi ke saya. Marah itu karena Pak Dalbo cuma membacakan Bible, berarti Ibu harus marah dengan itu dia makanya membacakannya tidak ngerti, membacakan dengan satu penggal. Iya, Iwan Pila bantu tep ya. Ini Ibu pendeta mulai kejang-kejang, Ibu jangan gitu, nanti di bawah ini jemaat berserak loh. Lanjut Pak Dalbo. Yang dibacakan, jangan kau potong. Katanya tadi ada ayat yang Yesus terkutuk. Mana ayatnya itu? Baik. Sudah. Karena di dalam 1 Yohanes 1, sabar. Aku jadi takut loh. Oke. Oke, sabar. Nah, yang kita bahas di sini didasarkan 1 Korintus 12 nomor 3. Saya bacakan baik-baik ya. Saya bacakan, kamu jangan baca. Sesat kau nanti semua orang. Ya, saya baca baik. Jangan. Kau baca kita menyesatkan orang, tidak baca semua ayat. Saya hanya baca. Orang yang minta itu akan lebih baik. Saya cuma mau baca doang, Bu. Tidak boleh. Kamu dibaptis dulu balik baru bisa baca. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Tadi sarjana kau sesat. Nah, di sini kita uji. Ini ujinya. Karena dalam 1 Yohanes dikatakan, ujilah roh itu kalau dia mengenal Allah. Maka kita uji roh ini. Nah, justru di sini pengujiannya. Karena itu aku sabar. Aku mau meyakinkan kamu. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, artinya bukan dari Roh Allah, yang mengatakan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tetapi roh apa yang merasuki Paulus sehingga Paulus mampu mengatakan terkutuklah Yesus? 1. Dan kedua,
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di dalam Bible itu tidak pernah mengaku Yesus Tuhan, melainkan Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Di Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Dia menjadi Tuhan. Ini pantas dia masuk Muslim. Pantas dia meninggalkan Yesus. Pergi. Saya ini adalah pewakil pewarta. Jangan. Kamu penyesat. Saya ini pewarta. Saya ini pewakil dari Yesus untuk mewartakan apa yang disampaikan oleh Yesus. Aku loh pewakilnya. Penyesat. Tidak. Di mana saya lagi penyesat? Kamu wakil ibu. Ibu pendeta, izin sedikit Ibu pendeta. Ya, Ibu pendeta izin sedikit ya. Ibu pendeta, sedikit. Ibu pendeta ini kan di mana Paulus menyatakan bahwa Ibu pendeta punya Roh Kudus. Coba Galatia 3:13. Tenangkan dulu Roh Kudusnya, silakan. Di sini tadi yang tadi kamu bilang di mana? Ya, Galatia 3:13 itu ucapan siapa? Galatia 3:13. Tunggu, Galatia 3. Kau ini Abuya, tanggung jawab kau Abuya. Malah ketawa di sini. Yang tadi sudah salah kau. Aduh. Galatia 3:13. Kenapa saya jadi dimarahin padahal Aku juga dimarahin, aku setiap mana juga kawan-kawan di bawah nggak ada yang tip-tip layar, nggak ada yang lempar-lempar. Malah kita dimarah-marahin. Aku jadi sedih loh. Bertobat. Jangan kau jadi. Silakan dibaca Bu, dengan hikmat, dibaca dengan hikmat Bu. Ingat firman Tuhan, awas, hati-hati. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Ya, Galatia 3:13. Iya. Saya baca keseluruhannya ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Baca lanjutannya bro, jangan kau separuh-separuh. Ya. Ayo Bu, baca Bu satu perikop Dia Bu. Baca satu perikop. Kita, artinya dia mengambil. (13, 14-nya) ayat yang ke-14. Dengar. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Ya. Kristus itu mengambil kutuk kita di kayu salib itu, bukan Dia orang yang terkutuk. Ya. Di sini judulnya adalah apa tadi judulnya di sini? Dibenarkan oleh karena iman. Jadi orang dibenarkan oleh karena iman. Bukan dia mengambil kutuk kita, dia mengambil kutuk kita, yang kita tadi adalah orang yang terkutuk. Dia menebus kita di kayu salib supaya kita selamat. Memang dia mengambil kutuk kita. Memang kenapa? Di Yesaya 53 tadi sudah jelas, kutuk kita yang ditanggung oleh kayu salib. Bu, bentar Bu, saya di sini juga ada jelas. Bentar Bu, saya dapat paus. Saya debat, dia pula yang dapat paus. Agak lain ini. Seharusnya saya dengan ibu lo dapat paus. Ya Bu, ya makasih ya Bangku. Masa kita yang debat, Abuya ini hanya kompor-komporin. Enggak lain ini. Ini Abuya dan Bang Dalbo. Iya. Dia mengambil kutuk kita, dia mengambil kutuk. Makanya kita dia disebut penebus dosa manusia. Jadi dia memang ambil kutuk kita menjadi kutuk di kayu salib. Makanya dia harus disalib. Kalau dia nggak disalib, iya, nggak masalah di situ. Artinya ibu jujur, ini perkara jujur memang berat di sini. Ini data ini berat. Nah, bentar dulu. Padahal Bu. Dapat lagi paus.
bentar, enggak gini. Pak Dalbo instruksi dulu kepada netizen yang di bawah, khususnya untuk Kristen, coba dilempar-lempar gitu, jual panci tetangga. Itu coba sama Pak Dalbo yang bilang nanti kan udah ditebus. Silakan. Instruksi dulu. Baik. Ya silakan teman-teman, jangan lupa khusus ya teman-teman Kristen, kakak Carolina ini dilempar-lemparkan panci ke dijual apa ke, kan dosanya sudah ditebus. Jangan ragu-ragu, silakan lempar-lempar. Ya mau jual sepeda tetangga, jual sepatu tetangga, ya apapun ternak tetangga mau dijual, baru lempar ke Karol ini, ya nggak masalah, kan dosa sudah ditebus, aman kok. Jangan lupa katanya lempar paus, boleh. Ya kita lanjutkan ya. Di sini jelas, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang disalib? Silakan, jangan. Siapakah yang disalib? Tadi kita kembali kepada 53 tadi. Kutuk kita yang diambilnya, memang dia harus terkutuk. Karena kutuk kita yang diambilnya. Ya kan, saya tanya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah yang disalib ini adalah orang yang terkutuk? Ini kamu nggak ngerti ya, Dalbo? Dari tadi bolak-balik terus muter-muter. Sudah jelas kutuk kita yang diambilnya. Ya jelas dia mengambil kutuk kita, ya jadi terkutuklah dia. Karena dia mengambil kutuk kita, bukan dia yang terkutuk. Ingat kata-kata nih, dia mengambil kutuk kita. Tetapi pada dasarnya dia itu adalah Allah. Contoh, saya kasih contoh Bu ya. Saya kasih contoh, sangat sederhana contoh ini Bu. Ibu ini yang berdosa. Ya sederhana, ibu yang berdosa seharusnya ibu yang dipenjara oleh polisi. Tetapi ada Dalbo, sang juru selamat ibu. Saya gantikan ibu. Jangan Kak Karol dipenjarakan, akulah yang menggantikannya. Yang dipenjara siapa? Saya kan? Karena saya gantikan ibu. Betul. Seharusnya teman-teman Kristen yang terkutuk tetapi digantikan oleh Yesus. Artinya yang menggantikan terkutuk itu adalah Yesus. Maka Yesuslah adalah yang dikorbankan menjadi terkutuk. Maka sesuai dalam sabar dulu. Beda dikorbankan dengan dia yang mau, iya, beda. Tunggu dulu, Jangan sabar. bilang korbankan. Dengar, Iya. kamu kata-kata Ya kan kurban. salah satu kata, salah artinya. Iya baik. Artinya, Jadi tadi benar ya. Enggak ada manusia yang mengorbankan Allah. Jadi tadi benar. Ya, jadi tadi benar bahwa seharusnya yang terkutuk ini adalah orang Kristen. Betul nggak? Tapi digantikan oleh Yesus. Manusia yang terkutuk. Iya, oke lah, manusia. Seharusnya yang terkutuk ini adalah manusia, tetapi digantikan oleh Yesus. Betul nggak? Betul. Jadi yang sekarang ini yang terkutuk itu Yesus, bukan manusia. Jadi orang yang terkutuk itu berdasarkan di Mazmur 37 nomor 22, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang terkutuk dikutuknya akan dilenyapkan. Lenyap dia. Entah kemana dia ini. Jangan kau sambung. Ini data ini. Data ini. Dari Mazmur itu apa? Rekop dari Mazmur 37:22. Tadi aja kau salah udah. Tapi sok tahu. Mazmur berapa? Mazmur 37 nomor 22. Jadi orang yang terkutuk ini akan dilenyapkan. Wah, kalau benar ini orang yang terkutuk dilenyapkan, Tuhan Ibu nggak ada loh. Makanya kau meninggalkan imanmu. Gini. Ya jangan khawatir kan ada 3 Tuhan, Bu. Aku cuma satu. Kamu tahu, kamu hanya menyembuhkan ayat itu sesuai otakmu. Tetapi itu Mazmur itu apa? Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Artinya orang-orang yang jahat, orang yang berlaku fasik itu dilenyapkan. Bukan kutuk dari Yesus, dari Allah itu dikutuk, terkutuklah Kan terkutuk di sini, bukan orang fasik.
Dia akan mengambil kutuk, tetapi kan dia mengambil kutuk kita. Nah, Iya, tapi orang-orang tetapi yang di tidak Mazmur akan ini bukan ditetapkan. orang fasik, Disebut orang yang terkutuk. Diwariskan negeri. Gini. Oh, iya, 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 Perjanjian iya. lama, ini perjanjian lama ya. Ini perjanjian lama tentang apa? Orang-orang pada saat itu yang apa namanya? Yang diberkati Tuhan, orang Israel. Itu mewarisi negeri Israel itu. Tetapi orang-orang yang apa namanya? Meninggalkan ajaran Tuhan Allah, dia dilenyapkan. Pada saat itu dilenyapkan. Siapa yang berdosa pasti lenyap. Jangan kau samakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada perjanjian lama, setiap orang berdosa harus apa? Mengorbankan satu domba. Ketika dosanya apa? Dia harus mengorbankan satu domba atau menembus dengan darah. Darah apa? Darah domba ya, darah binatang. Supaya dosanya itu diampuni Tuhan. Pada perjanjian lama. Jadi setiap orang yang berdosa pada saat itu lenyap. Jadi jangan kau samakan dengan Yesus dan perjanjian baru. Coba dibaca Di ulang Bu, perjanjian supaya lama. Anda coba dibaca ulang di Mazmur Dengar dulu. 37 tadi 22. Di Mazmur ini kan ketika ini kan perjanjian lama sebelum Yesus datang. Iya, di Mazmur 37 Sebelum Yesus 22. datang. Jangan diubah-ubah, Bu. Nggak boleh loh, nanti Tuhan marah loh. Siapa yang ubah? Pada zaman kita lihat Ibu- pada zaman perjanjian lama. Pada Ibu perjanjian mau dimarahi Tuhan. Aku aja takut loh. Dengar dulu. Ya nggak apa-apa. Nanti marah, Aku jangan yang benar. diubah-ubah. Dengar. Jangan diubah-ubah. Dengar. Coba dibaca ulang. Gini kamu kasih gambaran saja. Perjanjian lama, orang yang berdosa, orang yang tidak layak itu langsung dilenyapkan Tuhan. Bukan, orang yang terkutuk janganlah diubah. Ya, terkutuk. Kalau itu diubah, kutuk Tuhan marah tapi lah. itu Tuhan. Ya, orang yang Dosa terkutuk itu dalam seperti perjanjian lama di sama, Mazmur, kutuk sama dosa. orang yang Benar, terkutuk kutuk sama dosa itu sama. apakah dipertahankan atau dilenyapkan? Ini Nanti Tuhan pemikirannya marah benar-benar loh, Bu. buta dan tuli ya kebenaran ya. Benar-benar kalian itu buta dan tuli kebenaran. Itu tadi tidak bisa diajari. Dengar, saya kan sudah katakan, kutuk sama dosa itu sama, bro. Iya, Kemudian karena kita dia berdosa, sabar. Karena dia berdosa, dia menyangkal kedua orang tuanya, maka dia dikutuk karena dia berdosa. Loh, jadi berdosa itu, jangan ketawa lah Bu ya. Karena berdosa. Nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung. Tidak, ini Abu ya ini ketawa dia. kasih tahu Saya marahin dia Bu. Ya ayo ya Bu, kita kerjasama. Marah-marahi dulu Abu ya ini. Dia ketawa soalnya. Enggak ada yang lucu kok. Enggak ada yang lucu. Masa dia ketawa-ketawa? Sedangkan saya sama ibu ini loh lagi santai-santai loh. Pak. Iya Pak Dalbo gini. Jadi kan kenapa saya ketawa? Sebenarnya Ibu Pendeta ini bukan sedang membantah Pak Dalbo, tapi dia berusaha membantah isi Bible. Itu yang membuat saya ketawa. Kenapa sih? Ini kompor ini. Masa dikatakan Abu ya ini, ibu sedang membantah Bible. Wah, bukan saya yang dibantah ya Abu ya. Yang Kok bisa membantah begitu, Bu? siapa? Dari tadi aku tidak ada membantah. Saya tidak bilang itu salah. Kok nggak ada Iya, yang membantah? Bilang, marahi dia. itu salah baru. Aku tidak pernah mengatakan ayat Alkitab itu salah. Aku hanya menjelaskan di perjanjian lama orang yang berdosa atau yang terkutuk itu langsung dilenyapkan Tuhan. Tetapi Yang ketika mati di Yesus kayu salib, ketika terkutuk Yesus, nggak? dengar dulu. Jangan lu ngomong. Ketika Yesus di kayu salib, Yesus di kayu salib, kata Yesus apa? Sudah selesai. Kutuk itu sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Jadi di perjanjian lama, orang yang melakukan dosa itu tetap bisa hidup. Tidak seperti perjanjian lama, orang yang berdosa langsung lenyap. Seperti istri Daud, seperti istri Daud. Ketika istri Daud itu menghina Daud, menari-nari, memuji Tuhan, menyanyi-nyanyi, istrinya langsung dilenyapkan, mati. Tetapi di perjanjian baru Yesus menebus kutuk itu semua, menebus kutuk itu di kayu salib. Kata Yesus apa? Selesai. Nah, setelah Yesus, hidup manusia tidak seperti perjanjian lama lagi. Melakukan dosa tidak lenyap kan? Tidak pernah lenyap. Sekalipun kamu menghina Tuhan Yesus, kamu tidak lenyap kan? Karena kutuk itu sudah ditanggung Yesus. Pada zaman perjanjian lama itu, setiap
anak-anak yang melakukan dosa, maka harus dosa itu ditanggung dengan darah. Darah apa? Darah domba. Tetapi setelah Yesus, dialah kayu salib, darahnya itulah yang menebus kutuk itu. Darah Yesus Kristuslah menebus kutuk manusia. Jadi tidak sama dengan perjanjian lama lagi, tidak pernah ada dilenyapkan. Jadi jangan kamu samakan Yesus dengan perjanjian lama. Itu kan Mazmur itu perjanjian lama. Jadi kutuk itu masih ada. Langsung di situ kamu berbuat dosa, kamu hilang di situ. Seperti di zaman Lot, tanah Lot itu mereka terkutuk semua itu. Orang-orang Sodom, mereka dilenyapkan Tuhan semua. Karena mereka orang-orang terkutuk. Sodom Gomora dilenyapkan Tuhan. Itu lenyap. Mereka orang terkutuk karena mereka melakukan perzinahan sejenis. Sekarang banyak yang LGBT ada lenyap. Terus Bu, waktunya masih ada 2 jam lagi. Jangan dipotong padahal Bu, ini terus Bu. Darah Yesus, terus Bu. Itu bedanya ya. Jadi itu bedanya. Jangan kamu samakan. Jadi Tuhan perjanjian lama beda perjanjian baru. Sama, dia itu Yesus itu Allah itu sendiri. Allah itu Jadi Tuhan di perjanjian lama Yesus juga. Yesus yang belum Allah yang belum turun ke dunia ini. Yesus itu kan roh Allah. Ketika Maria mengandung, malaikat Tuhan berkata apa? Kamu mengandung Roh Kudus. Roh Kudus artinya roh Allah. Oh. Perjanjian lama. Ya, jadi Yesus ini Allah itu sebenarnya Yesus ini Bu manusia apa Allah dia? Nah, makanya ketika Yesus itu dia adalah roh yang berkenosis atau berbentuk di dalam rahim manusia Maria, dia mengambil rupa manusia, dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, dia tetap Allah. Jadi Maria ini melahirkan Allah. Iya, betul Tuhan. Oh. Jadi Tuhannya Maria Makanya siapa? kamu ya Tuhan Yesus. Makanya Elizabeth, kamu dengar Elizabeth berkata apa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang menemui aku? Kamu baca Elizabeth. Jadi Maria ini Tuhannya ini bukan. Jadi Maria ini Tuhannya adalah Yesus. Iya. Jadi anakku, Allah itu, jadi sedikit lagi. Jadi di sini Tuhanku adalah anakku begitu. Ya, boleh. Tidak, kan Maria tidak ada melakukan sesuatu. Dia tidak secara biologis dengan suaminya. Dia hanya mengambil kandungan Maria untuk berbentuk manusia. Tapi kan Yesus tidak dari sperma. Tidak dari hubungan suami istri seperti Dalbo, ya. Dia kudus. Ditegaskan dulu. Ibu pendeta, padahal Bu tanggung jawab, saya lagi sakit gigi ini. Ibu pendeta ngomong terus malah makin sakit gigi saya. Lanjut lanjut. Jadi makan sakit. Itu tunggu dulu Bu. jadi Yesus, jadi Maria ini Tuhannya adalah Yesus. Ya, Yesus itu kan Allah, roh Yesus Kristus adalah daging yang digunakan roh Allah. Saya nggak nanya itu. Jadi Yesus ini, Maria ini adalah Tuhannya Yesus. Mana otakmu nanti bakal kemana-mana untuk menghina itu secepat kali. Enggak menghina, aku nanya doang. Menghina karena apa? Maria bukan anaknya Yesus. Kenapa? Karena jadi anaknya Maria siapa? Ya. Lalu anaknya Maria kemana? Yusuf lah. Anaknya Maria di mana? Ketika Yesus dalam kandungan, dia tidak melakukan hubungan suami istri sampai Yesus lahir. Lalu kemana anaknya Maria? Anak Maria ada dengan Yusuf, ada juga anaknya dengan Yusuf. Kan malaikat yang menyampaikan di dalam Lukas 1:31, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus.
Dia melahirkan anak laki-laki. Nyambung lagi kamu. Itu di Memang Lukas seorang anak dia. Allah itu 1:31. datang sebagai seorang anak. Ya memang dia datang sebagai anak. Nah, ketika Mengandung dia seorang anak, emang dia mengandung, mengandung iya. Ketika Maria mengandung, anak ini lahir. Apakah anak ini adalah anaknya Maria? Dia tetap Allah. Tapi dia datang sebagai anak. Makanya tadi di apa namanya Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah diberikan bagi kita, di bahunya ada lambang pemerintahan, namanya disebut Bapa yang kekal, Raja yang damai, Allah yang perkasa. Itu ada di Yesaya 9 ayat 5. Makanya seorang anak telah diberikan kepada kita. Kata Saya nggak nanya, saya nggak Nabi kupas di situ. Nanti kita ke Yesaya. situ. Nanti kita ke ini situ. seorang Bu anak, memang dia Pendeta. datang seorang anak. Makanya Iya, kan ketika saya bertanya. malaikat Tuhan berkata, Begini Bu Pendeta. mengandung seorang anak. Memang dia Yang kan saya dia anak diberikan bagi pertanyakan. kita. Iya, yang Tak usah saya bertanya pertanyakan mana-mana, di kau akan sini. menghina. Aku nggak menghina loh. Paling Abuya aja menghina, selalu ketawa dia. Jadi begini. Kau pasti mengatakan, Jadi Maria ini, ibunya adalah anak. Maria Kan ini pasti gelarnya mengandung sudah. kan? Ya kan Enggak, Maria ini kan mengandung, ya enggak? Maria ini Kamu akan lari mengandung. kemana-mana. Kamu akan berkata, Enggak kemana-mana "Anakku, aku. itu kan." Itu tahu dah. Siapa yang bilang gitu? Karena itulah. Siapa kamu yang semua bilang seperti gitu? itu Enggak terus. ada. Enggak ada yang bilang Kamu sekalian gitu. sudah tahu saya itu, sudah tahu. Jadi kamu tanpa kamu ucapkan itulah kalian tidak mengerti. Memang bagi kalian itu suatu kebodohan, bagi kalian yang binasa. Ya, lalu Kebodohan. iya oke enggak masalah, enggak masalah. Keuntungan. Enggak masalah. Kita begitu. panggil lagi ya Bu ya. Kita panggil lagi ya Bu ya. Enggak masalah. Jadi di sini dia karena menghina dia. kenapa? Abuya sakit giginya karena menghina aku dia dan tambah sakit giginya. Enggak ada, dia kepental dia. Jadi begini Bu. Oh iya Bu. Ya ketika Yesus menjadi anak Maria atau anak manusia, apakah dia masih Tuhan? Tuhan lah. Masa dia berubah jadi apa? Jadi manusia tolen ya enggak. Namanya Tuhan itu tidak pernah berubah. Makanya Tuhan itu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Bukan hamba dia. Dia mengambil rupa, mengambil sebagai hamba. Dia sebagai hamba, tapi hamba itu adalah tertinggi daripada mengambil rupa, mengambil sebagai hamba. Tetapi bukan dia tetap Allah. Oke. Nah, Yesus ini artinya Tuhan selama-lamanya, tidak pernah berubah. Iya. Ya, di dalam Matius 11:25. Dalam Matius 11:25, ini kata Yesus, ini ucapan Yesus. Kata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, di manakah Yesus Tuhan? Silakan. Oke. Jadi ketika Yesus berkata seperti itu, dia kan sebagai guru, dia akan mengajarkan kita menyembah Allah Bapa. Dia akan mengatakan seperti itu karena apa? Dia dalam tubuh manusia. Nggak mungkin dia berkata aku ini Tuhan, aku ini Bapa, sementara dia dalam tubuh manusia. Nah, ketika zaman itu dia mengaku anak Allah saja, dia dirajam, dia disalib. Apalagi dia mengaku aku ini Bapa, aku ini Allah. Otomatis dia dirajam di tempat. Makanya pada saat itu dia tidak bisa mengatakan, atau dia hanya mengatakan perumpamaan. Dia akan berdoa kepada Bapa, maka dia akan berkata sembahlah Allah. Karena dia dalam tubuh manusia. Orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika dia mengaku anak Allah saja, dia dianggap menghujat Allah. Orang-orang orang-orang Farisi menganggap Orang dia Yahudi, menghujat Allah. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, orang Yahudi Nah, sama kan orang-orang saya Alif, pertanyakan gini Bu, kan Yesus ini Tuhan sejak dari sononya sampai selama-lamanya, kan Tuhan dia. Iya, betul. Ketika dia mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi," di manakah Yesus Tuhan? Itu aja kok Bu. Loh,
Saat tadi kan saya jelaskan loh, Dalbo, saya bilang dia mengajarkan kepada kita supaya kita seperti itu, kita akan berdoa seperti itu. Bahkan dia mengajarkan doa Bapa kami. Janganlah bertele-tele doamu. Berdoamu seperti apa? Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kami diajarkan doa Bapa kami. Memang itu yang diajarkannya, tetapi kata Yesus apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ya kan Yesus kita, sendiri berkata Bapa ada kami satu. ya kan saya nanya doang. Yesus Nah, itu mengucapkan rasa syukur. Yesus bersyukur, mengucapkan rasa terima kasih. Ucapannya Yesus Iya, dia mengajarkan mengatakan, kepada murid-muridnya. aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Simpel kok pertanyaanku. Di manakah Yesus Kan udah Tuhan? dijawab, dia memang seperti itu, dia mengajar. Gimana mau mengajar? Dia berdoa sendiri, yang nggak ada orang. Siapa Mana yang dia nggak ada orang? diajari? Di mana ayatnya dia nggak ada orang? Di mana Di ayatnya dia nggak ada orang? Lukas 6:12. Ketika dia berkata seperti itu, ada murid-muridnya di mana-mana. Dia ada murid bersama dengan murid mereka. Ini coba Kami dibaca lihat menyendiri dulu. di Getsemaani. Bahkan kalau kita buka di dalam Matius 26, murid-muridnya tidur semua, maka Yesus marah-marah. Janganlah tidur, Nah, itu dia. jaga-jagalah. Apa? Begini bro. Ya. Ketika Yesus berdoa, pasti muridnya itu melihat, makanya ada kata-kata itu. Dia menceritakan Muridnya ayat itu kan tidur loh, murid-murid. Bu. Murid-muridnya Nah. tidur loh. Dengar. Tidur. Yang menulis ke Alkitab siapa? Yang menjadi saksi siapa? Yang menuliskan ke Alkitab siapa? Itulah hebatnya penulisnya, karena yang murid-murid Yesus, itu dia, karena ada murid-murid muridnya yang Yesus. melihat. Tunggu dulu. Murid Yesus Murid-murid melihat. Yesus ketiduran. Kok ada yang bisa tulis ya? Ada muridnya yang Roh Kudus. Coba dibaca dulu, Bu. Dibaca dulu Lukas 6:12 coba. Lukas itu muridnya bukan sih? Nah, Lukas itu kan muridnya Yesus. Nah, Lukas itulah yang menceritakan tentang Yesus. Ya coba Berarti Lukas dibaca itu dulu. dia melihat dari saksi-saksi itu kan rasul itu yang menceritakan tentang Yesus. Berarti dia melihat Yesus berdoa seperti itu, makanya jadi bertulis. Coba dibuka. Kan murid-muridnya tidur semua, murid-muridnya. Makanya Yesus marah-marah. Kata Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Tuh. Itu kata Yesus, marah dia. Di Matius, cari dia. Di Matius 24. Oke, sebentar, saya menemani anak saya dulu. Ini anak saya mau keluar mandi. Ya minta aja dulu. Gampang kok. Saya tunggu. Oke, lama ini, soalnya mandi. Ya, nggak apa-apa, lama. Aku sendiri di sini menunggumu. Kirim paus ya. Ini parah. Iya, nanti kirim paus. Panci ke, sepeda ke. Tenang. Saya undang dulu. Kemana Abuya ini? Ini Abuya ini bikin kasus, dia baru lari pula dia. Telepon dulu Abuya lah. Oh, dasar Abuya. Terima dulu. Oke. Kirim paus. Ya lempar panci guys, lempar panci. Iya. Bu, bingung aku. Soalnya yang dibantah Bible, bukan aku yang dibantah. Mana ini?
Saya telepon dulu Al Hidayah ya, suruh buka Komal. Masa saya dimarah-marahi melulu? Saya lapor sama Al Hidayah. Al Hidayah kemana kau Al Hidayah? Tunggu dulu ya, saya telepon Al Hidayah. Tap-tap dulu layarnya teman-temannya, tap-tap layarnya. Enggak, ini si Hidayah ini. Tap-tap layar lah, tap-tap layar dulu. Ibu lagi ke kamar mandi. Mencret ya guys. Mencret. Mencret. Enggak aktif Al Hidayah.